Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan materi pemikiran politik Islam yang kita sampai pada pembahasan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, beliau bernama Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Buraid bin Muhammad bin Mushrib ibn Umar. Ya. Beliau berasal dari Bani Tamim dan lahir tahun 1115 Hijriah atau bertepatan dengan 1703 Hijriah di kota Uyainah. Jadi kalau dihitung dengan sekarang ya berarti sudah ya lebih dari 300 tahun yang lalu, ya. Dan kota Uyainah ini berjarak sekitar 70 km di sebelah ya, barat laut kota Riyadh, ya. Beliau berasal dari keluarga yang terhormat, ya, keluarga yang para ulama, ya, keluarga ulama yang sangat concern dengan ilmu pengetahuan. Dan sejak kecil dia mendapatkan pendidikan ya dari bapaknya, ya memang tadi concern adalah juga seorang ulama, dan beliau sangat rajin belajar. Bahkan Muhammad bin Abdul Wahhab itu sejak usia 10 tahun beliau sudah menghafal 30 juz Al-Qur'an. Nah, Muhammad bin Abdul Wahhab setelah itu kemudian beliau banyak membaca buku-buku, terutama buku Ibnu Taimiyah dan buku Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan beliau ya boleh dikatakan memahami ya dengan baik isi-isi dari buku-buku yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ketika sudah dewasa, teman-teman sekalian, maka Muhammad bin Abdul Wahhab dia pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji, ya, dan sekaligus juga belajar. Jadi dulu ya kebiasaan para ulama-ulama terdahulu termasuk dari Indonesia misalnya ya Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Kiai Hasyim Asy'ari, ya mereka pergi haji ke Mekah, kemudian di sana ya tidak mereka kemudian langsung pulang, tapi mereka terlebih dahulu berguru, ya, belajar tentang Islam. Bahkan Muhammad bin Abdul Wahhab itu tidak cukup hanya sebatas di Mekah, maka beliau juga pergi ke Madinah dan belajar dengan para ulama yang ada di kota Madinah. Ya, di antara gurunya misalnya adalah Syekh Abdullah bin Ibrahim ya Asy-Syamari. Ya. Kemudian beliau juga belajar dari putranya Ibrahim Asy-Syamari, yaitu Ibrahim Asy-Syamari tadi yang merupakan penulis ya cukup terkenal berkaitan dengan hukum-hukum faraid, ya, hukum waris. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, melalui keluarga Asy-Syamari, beliau akhirnya juga dikenalkan dengan Syekh Muhammad Hayat Ash-Shindi, ya, Syekh Muhammad Hayat Ash-Shindi, ya, yang dengan beliau ya kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini belajar hadis, ya. Beliau belajar tentang syarah hadis dan sampai kemudian beliau mendapatkan ijazah, ya, mendapatkan izin untuk kemudian menyampaikan materi ya dari buku hadis atau kitab hadis yang beliau pelajari. Kemudian beliau juga belajar dengan Syekh ya Abdullah bin Ibrahim bin Sa'id An-Najdi dan Syekh Muhammad Hayat Ash-Shindi, ya. Ini dengan waktu yang lama, ya. Dan tidak cukup hanya sekedar belajar di Mekah kemudian di Madinah tadi, beliau pun akhirnya melanjutkan perjalanan itu ke Irak dan Bashrah. Ya, jadi para ulama terdahulu ketika akan belajar, maka mereka punya semangat yang besar. Mereka tidak mencukupkan belajar pada satu tempat, kemudian mereka juga belajar di tempat yang lain. Nah, pada saat yang sama, ya, beliau dengan semangat yang luar biasa seperti ini, sebenarnya orang-orang Najd, ya, orang-orang di Uyainah, ya, di tempat beliau tinggal, itu sudah mulai jatuh kepada berbagai politeistik, ya, atau kesyirikan, ya, atau praktek-praktek keislaman yang tidak sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Bahkan mereka banyak yang mulai melakukan kesyirikan. Ada yang mulai menyembah kubur, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah goa. Ya, jadi spirit-spirit dari evil, ya, dari setan atau mungkin orang-orang gila sebenarnya, ya, ini mereka jadikan sebagai dewa mereka. Ya, mereka jadikan sebagai sesembahan mereka. Nah, makanya di sana dikatakan ketika beliau hidup, yaitu pada Qurun Ats-Tsani Al-Asyar, ya, pada tahun ke-12 Hijriah ini, maka boleh dikatakan bahwa ya pada saat itu kaum muslimin la yastati ayyakul kalimatul haq. Ya, orang agak kesulitan karena memang sudah zaman yang cukup jelek tadi,
orang banyak yang tidak lagi sanggup untuk mengucapkan kalimat yang benar, kalimat yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Ya, kejahilan itu merajalela di mana-mana. Ya, banyak orang kemudian yang sesat dan menyesatkan orang lain. Dan intinya manusia sudah mulai jauh dari tuntunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka banyak mengikuti tuntunan selain Nabi, ya dengan syirikat-syirikat mereka, bahkan mereka jadikan sebagai sesembahan, atau bahkan mereka tadi melakukan hal-hal yang jauh dari tuntunan tadi, baik terhadap para mayit ataupun ya mungkin hal-hal lain yang mereka jadikan sebagai sesembahan. Oleh karena itu, setelah belajar, maka Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, beliau fokus ya mengajak masyarakat supaya mereka ini kembali kepada tauhid, ya, supaya mereka betul-betul menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai panduan dalam hidup mereka, ya. Dan dia tidak ingin kemudian masyarakat tadi itu menjadi orang-orang yang taklid buta, ya, dalam memahami agama ini. Oke, teman-teman sekalian, ketika berdakwah, maka ada beberapa ulama yang di Mekah, yang di Madinah, di Yaman, ya, kemudian yang tertarik dengan dakwah yang beliau sampaikan, bahkan memberikan dukungan. Tapi tidak sedikit kemudian yang melakukan penolakan, ya, mengkritik beliau. Ya, puncaknya kemudian gerakan ini, teman-teman sekalian, mulai menarik perhatian banyak orang karena dinilai berusaha untuk mengeliminasi berbagai bid'ah, ya, tuntunan atau cara beragama yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW di tempatnya pada waktu itu. Ya, jadi banyak pemikiran-pemikiran beliau itu yang ditolak oleh ulama-ulama yang hidup pada masanya. Ya. Tapi kemudian ya Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau ya kenal, kemudian bahkan bekerja sama dengan Muhammad bin Saud, ya, waktu itu menjadi pemimpin di Diryah, daerah Taif, ya, daerah Mekah dan Hijaz bagian selatan kecuali Jeddah. Dan akhirnya mereka pun ya melakukan gerakan, ya, Muhammad bin Abdul Wahhab concern dengan urusan keagamaan, kemudian Muhammad bin Saud itu concern dengan urusan pemerintahan, mendirikan negara Saudi Arabia, ya, yang kemudian ajaran dari Muhammad bin Abdul Wahhab itu menjadi, boleh kita bilang, sebagai official mazhab atau official way of understanding Islam itu di tempat atau di Saudi Arabia. Nah, inilah sekilas tentang sejarah Muhammad bin Abdul Wahhab dan bagaimana kemudian Saudi Arabia itu dikenal sebagai negeri yang kemudian model keberagamaannya adalah sesuai dengan apa yang banyak diajarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dalam perspektif masyarakat Barat, ya, kadang-kadang mereka menilai, ya, tidak jarang mereka mengatakan, ya, pemahaman Islam yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah ajaran yang radikal, ajaran yang fundamental. Kemudian dikatakan bahwa Saudi Arabia telah menjadikan agama itu sebagai bagian dari pemerintahan atau dari negara, sehingga mereka disebut sebagai state religions. Dan secara hukum kemudian agama lain itu dinilai, kata orang-orang Barat, itu tidak diizinkan untuk berkembang di Saudi Arabia, ya. Apalagi Saudi ini karena terkenal sebagai negara yang kaya dan dia banyak melakukan memberikan bantuan-bantuan ke berbagai negara, maka dianggap ajaran dari Muhammad bin Abdul Wahhab ini sebagai ajaran yang ekspansionis, ya. Bagaimana kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia itu untuk mengajak orang kemudian untuk menegakkan syariat Islam, ya. Memandang seakan-akan Islam itu adalah agama yang superior dibandingkan dengan yang lainnya. Mengajak supaya orang kemudian menghancurkan segala macam sesembahan selain Allah. Bahkan kata mereka, ya, ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab ini dinilai adalah ajaran yang melakukan kekerasan, melakukan subversi, atau bahkan penekanan, ya. Makanya muncul pandangan dari kelompok Barat, Western, kata mereka, bahwa Wahhabism is more dangerous than the communism, ya. Wahhabisme itu bahkan dinilai lebih berbahaya dibandingkan dengan komunisme. Ini kata mereka, a great threat than anything else we have faced. Ini adalah tantangan terbesar dibandingkan dengan tantangan apapun yang dihadapi oleh Barat, ya. Sehingga
Salafism atau Wahhabism ini menjadi persoalan besar, atau pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab ini coba kemudian untuk dipersoalkan ya oleh masyarakat Barat ya, karena kata mereka pemikiran dari Muhammad bin Abdul Wahhab karena memang hanya semangatnya adalah untuk tunduk kepada keinginan dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya melepaskan unsur-unsur kebebasan dan pemerintahan atau sistem yang demokratik dalam masyarakat. Oke, ya kita lanjutkan. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa ternyata Wahhabisme ini punya pondasi yang kuat, itu di Saudi Arabia. Bahkan mereka punya pemahaman yang rigid ya, bagaimana mengaplikasikan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tapi ketika terjadi kemudian peristiwa 11 September tahun 2001 ya, yang ini bahkan juga merubah peta politik dunia ya, maka dinilai Osama bin Laden yang dia memang asalnya berasal dari Saudi Arabia ya, dia adalah pengusaha minyak waktu itu, dinilai melakukan serangan tadi itu adalah karena pengaruh dari ideologi Wahhabisme. Ini yang disampaikan oleh masyarakat Barat. Kata mereka ini sangat berbahaya karena pemahaman Islam yang diajarkan dari Wahhabisme itu sangat bersifat literal ya. Jadi mereka tidak menerima apapun kecuali yang berkaitan dengan wahyu yang harus dipahami secara asli. Nah, maka Barat mereka membuat beberapa karakter ya dari Wahhabisme ya, yang kata mereka Wahhabisme ini adalah gerakan agama hakikatnya, tapi kemudian punya implikasi politik yang luar biasa. Kemudian diskriminasi itu muncul dengan ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidak ada sekolah, wanita tidak boleh sekolah, mereka tidak kemudian bebas untuk bekerja, mereka bahkan untuk menyopir saja itu tidak boleh. Ya, warisan kata mereka itu cuma setengah dari laki-laki. Kemudian perempuan tadi ya, mereka tidak bebas bergaul dengan orang lain kecuali dengan pasangan mereka. Bahkan dianggap wanita itu sangat sulit ketika ingin bercerai dengan suaminya, berbeda dengan laki-laki yang dinilai itu begitu mudah, baik untuk bercerai ataupun kemudian mau menikah lagi atau berpoligami. Nah, kata mereka ini adalah bentuk bagaimana ajaran ini ketika dunia sedang mengembangkan demokrasi justru malah mengajarkan supaya kemudian orang tadi itu melakukan diskriminasi utamanya kepada para wanita. Jadi bagi Barat mereka menganggap syariah Islam yang ada ini tidak lebih dari ajaran fasis ya, hanya berbalut kemudian dengan alasan syariah. Kata mereka aturan-aturan dalam Islam ini dinilai barbarik. Ada potong tangan, ada rajam, ada kisos ya. Jadi dalam pandangan mereka Wahhabisme ini adalah ajaran yang terlalu strict ya, fokus dengan ajaran syariah tadi ya. Dan bahayanya menurut mereka ajaran Wahhabisme ini mulai diekspor ya ke berbagai tempat, bahkan tidak hanya kemudian ke negara-negara yang Muslim, tapi juga termasuk ke negara-negara yang minoritas Muslim. Nah, teman-teman sekalian, ini pandangan Barat ya, yang melihat bagaimana Wahhabisme atau pemikiran dari Muhammad bin Abdul Wahhab tadi adalah suatu ajaran konservatif ya, suatu ajaran konservatif yang kalau kita kemudian membaca ya buku-buku beliau, memang buku beliau tidak adalah buku-buku yang singkat, bahkan tipis-tipis ya, itu hanya menuliskan ayat-ayat, tapi kemudian beliau susun ya, temanya tentang tauhid, misalnya temanya tentang syirik, temanya ya hanya seputar itu ya. Kalau Allah seperti ini, kalau Rasul seperti ini, dan jarang kemudian ada tafsir-tafsirnya ya. Kalaupun kemudian ada tafsir, itu sudah diterjemahkan atau sudah ditafsirkan oleh para ulama-ulama yang lain ya. Dan secara mazhab beliau adalah ke mazhab Hambali ya. Tapi bagi Barat ketika kemudian ajaran ini semuanya difahami bagaimana kembali kepada Al-Quran, bagaimana kembali kepada hadis sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini menunjukkan agama ini adalah agama yang sangat, atau ajaran yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah ajaran yang sangat konservatif. Ya, misalnya yang menjadi fokus ya dalam ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab adalah ajaran tauhid. Ya, jadi beliau menulis beberapa kitab ya, misalnya kitab tauhid, ya, kemudian kitab salah satu usul ya, 3 perkara pokok. Beliau juga menulis misalnya kitab
usulul arba, ya, pokok-pokok yang 4 dan seterusnya. Yang ini orientasinya memang lebih banyak adalah orientasi bagaimana menguatkan tauhid, bahkan termasuk dalam berhukum, bagaimana kemudian berhukum tadi hanya berhukum dengan tuntunan dari Allah dan Rasul. Kemudian segala macam bentuk kesalehan, bentuk penghormatan terhadap nabi atau orang muslim yang masih hidup atau yang sudah mati, yang ini kemudian bukan penyembahan kepada Allah, maka dalam ajaran ini dianggap sebagai, ya, atau dalam ajaran yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab itu sebagai bentuk kesyirikan, ya. Maka ya kita perlu, kata beliau, untuk melakukan perang, berjihad, ya, untuk melawan kesyirikan tadi, ya. Meskipun tentu kalau dilihat secara rinci kemudian bagaimana perangnya itu tidak beliau kemudian jelaskan secara detail, ya. Dan beliau juga menentang kalau ada kemudian upaya untuk taklid kepada para ulama itu secara buta, ya. Jadi apapun dalam agama menurut Muhammad bin Abdul Wahhab itu harus ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Jadi itu yang beliau ajarkan, dan beliau mengajarkan baik Al-Qur'an maupun hadis ini ya melalui berbagai madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah Islam. Makanya kata Muhammad bin Abdul Wahhab misalnya dalam berkaitan dengan pemahaman orang tentang wali, ya, kata beliau wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka orang bertakwa, ya. Jadi orang yang benar tauhidnya, mereka yang ikhlas, ya, dalam beragama dan mereka mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang, kata Muhammad bin Abdul Wahhab, mengaku diri sebagai wali, menganggap dirinya sebagai orang yang mulia, tapi ya hidupnya tidak beriman, tidak bertakwa, cara hidupnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka dia bukan orang yang dianggap atau pantas disebut sebagai wali. Bahkan wali ini adalah orang yang mengajak orang kepada yang ma'ruf dan mencegah orang dari yang mungkar, ya, yang dakwah mereka bukan kemudian kepada dakwah syirik, tapi dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka berjuang di jalan Allah, ya, sebagaimana halnya misal para khulafaur rasyidin, ya. Jadi ini yang disampaikan, dan inilah wali yang Allah jamin la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada ketakutan pada mereka dan tidak ada kesedihan. Jadi model tulisan dari Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seperti ini. Nah, tapi ketika diterjemahkan, maka terjemahnya itu menjadi sangat luas dan kadang-kadang muncul kemudian interpretasi berkaitan dengan kontekstual yang ada, yang bisa jadi bagi sebagian orang atau sebagian kelompok itu dinilai merugikan. Maka di sini Muhammad bin Abdul Wahhab menilai bahwa Islam ini sudah berlangsung dalam waktu yang lama, ya, dalam masa tadi beliau hidup saja itu sudah 1100 sekian Hijriah. Berarti telah berlalu hampir 12 abad dari kenabian. Maka sudah mulai kemudian terjadi pergeseran dalam pemahaman agama. Itu pandangan beliau, ya, terutama pada masa Umayyah dan pada masa Abbasiyah. Oleh karena itu perlu dilakukan purifikasi, ya, pemurnian kembali dari ajaran Islam tadi, ya. Kata beliau perlu ada revival of ijtihad, ya, di tengah umat Islam, ya. Ya, dan bagaimana kemudian kita ini bisa memahami agama tadi sesuai dengan sumber aslinya. Nah, dan inilah yang disebut dengan ajaran salaf atau salafism. Beragama sesuai dengan orang-orang yang asli, orang-orang yang awal dalam memahami Islam, yaitu para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para khulafaur rasyidin, kemudian tabi'in dan tabi'at. Nah, menurut Muhammad bin Abdul Wahhab, teman-teman sekalian, ya sekarang ini sudah mulai banyak terjadi kesyirikan. Apakah syirik yang bersifat, ya, akbar, yang bahkan mengeluarkan orang dari Islam, mungkin karena penyembahannya, mungkin karena niatnya atau ketaatannya, ya, akhirnya ini diletakkan bukan kepada Allah, atau ada juga yang disebut dengan syirik asghar, ya. Kenapa? Karena ketika mereka melakukan suatu amalan, meskipun mungkin amalan itu tadi benar, tapi ternyata secara niatnya bukan karena Allah, ya, tapi untuk riya, ya, atau untuk sum'ah, untuk mencari pandangan dari orang lain. Dan ini yang minor syirik ini yang juga beliau, ya, sebut, ya, kadang-kadang itu sebagai, ya, hidden syirik yang tersembunyi, itu ada dalam hati kita. Termasuk beliau mengkritis atau mengkritisi, ya, orang-orang yang cara berpakaiannya itu sudah tasyabuh, cara berpakaian tidak sesuai dengan tuntunan Islam, ya, cara hidupnya tidak sesuai dengan tuntunan Islam, bahkan mereka sudah mengadopsi gaya hidup atau budaya dari orang-orang Barat. Maka ini menjadi titik tekan yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Nah,
ajaran ini tadi, sebagaimana di awal sudah kita sampaikan, itu berkembang pesat, ya karena dia bukan cuma bergerak secara religius, tapi juga didukung oleh negara. Dan negara Saudi, sebagaimana kita ketahui, ini adalah negara yang kaya. Ya, jadi spiritnya adalah become a Muslim and then have peace. Ya, kalau Anda ingin mendapatkan keamanan, maka Anda jadilah seorang Muslim. Karena Islam hakikatnya adalah agama perdamaian. Maka Wahhabism atau ajaran Salafism yang dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab ini tadi membangun berbagai upaya untuk menyebarkan Islam ke berbagai tempat. Beliau misalnya membangun lembaga-lembaga atau Saudi tadi ya, yang ideologinya adalah ideologi dini Salafism atau Wahhabism tadi, membangun lembaga-lembaga sosial, membangun masjid, membangun sekolah-sekolah, ya bahkan jumlah masjid yang dibangun di negara non Muslim saja itu lebih dari 1.500. Kemudian Islamic Center ya dibangun di berbagai tempat, bahkan jumlahnya sudah lebih dari 210. Ya, sekolah-sekolah bahkan di negara non Muslim itu jumlahnya sudah lebih dari 2.000 ya. Dan ini ya disupport total ya oleh Saudi Arabia yang memang secara ekonomi itu cukup kaya dengan minyaknya. Nah, ini kira-kira teman-teman sekalian yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan pemikiran dari Muhammad bin Abdul Wahhab, karena hakikatnya sebenarnya beliau tidak banyak bicara tentang politik, ya beliau lebih fokus bicara tentang agama, bagaimana cara beragama. Hanya saja kemudian karena di tengah masyarakat memang ada banyak pemahaman-pemahaman ya dalam Islam, meskipun kita lihat Islam itu satu dulunya, tapi kemudian terjadi perbedaan-perbedaan dalam penafsiran. Dan Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan inilah jalan untuk melakukan purifikasi, pemurnian. Akhirnya tidak jarang kemudian terjadi gesekan-gesekan antara mereka yang mengatakan sebagai pengikut dari Muhammad bin Abdul Wahhab, bahkan sejak masa Muhammad bin Abdul Wahhab, itu dengan mereka yang beliau nilai itu sudah tidak sesuai lagi dengan tuntunan Rasulullah dalam memahami Islam. Ya, kiranya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, silakan mungkin kalau ada yang ingin didiskusikan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.